Oke, Klub Matematika tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Ini adalah video kita yang ke-783, pertemuan yang ke-45 untuk bimbel tes CPNS secara gratis bersama Klub Matematika. Untuk tema kali ini adalah kita akan memberikan bagaimanakah trik menjawab tes TKP dengan cepat. Langsung kita berikan contoh soalnya di soal yang pertama. Oke, kita akan evaluasi, kita akan bagaimanakah cara untuk membuat soal yang begitu panjang ini menjadi mudah dan cepat ya. Kita mulai dari yang pertama. Di sini soalnya adalah banyak karyawan dari perusahaan yang Anda pimpin tiba-tiba mengundurkan diri. Langsung konsep mengundurkan diri. Di antaranya merupakan karyawan yang berprestasi, ada yang dan ada yang berkinerja baik. Anda mengetahui jika kebanyakan alasan pengunduran diri karyawan tersebut karena perusahaan tidak memberi kesempatan, oke, saya tulis di sini, tidak memberi kesempatan pada karyawan untuk mengembangkan diri, oke. Di sisi lain, keuangan perusahaan sedang tidak memungkinkan, oke, keuangan yang tidak baik, ada keuangan yang tidak memungkinkan. Sedangkan jika hal ini terus dibiarkan akan berdampak buruk dan merugikan perusahaan Anda karena kehilangan sumber daya manusia yang bagus sikap Anda. Oke. Karyawan mundur karena tidak diberikan kesempatan. Mau diberikan kesempatan, keuangannya tidak mencukupi, tidak memungkinkan. Berarti di sini Anda sebagai pemimpin harus menggunakan atau mencari cara alternatif yang meminimalisir keuangan. Artinya untuk pengembangan diri tersebut mengurangi adanya biaya. Kalau kita cek di soal yang pertama, di pilihan jawaban yang A, oke, memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dengan cara mengikutkan seminar. Di sini ada mengikutkan seminar. Seminar tentu berbayar, ada biayanya, bertolak belakang dengan kondisi soal, bahwasanya tidak memungkinkan uangnya. Yang B, memberikan kesempatan karyawan untuk mengembangkan diri dengan mengikutkan pelatihan. Sama saja, seminar pelatihan tentu membutuhkan biaya dan keuangan tidak mencukupi. Tentu ini adalah bertolak belakang dengan soal. Jadi pilihan A dan B di sini langsung kita eliminasi. Oke, seperti ini. Yang C, semua perusahaan ini karyawannya berkembang, tapi karena kondisi keuangan perusahaan sedang tidak memungkinkan, hal ini tidak terhindarkan. Yang C, tanpa ada solusi, hanya basa-basi belaka, coret juga. Yang D, pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Oke, kita sebagai pemimpin yang memberikan pembekalan, tentu kalau kita yang memberikan pembekalan, biayanya lebih sedikit, tidak membutuhkan biaya karena kita yang sebagai narasumbernya. Tentu ini adalah jawaban yang bisa kita pertimbangkan. Coba cek jawaban yang E. Pemilik perusahaan harusnya lebih peka terhadap karyawan dan memfasilitasi pengembangan diri mereka. Ini adalah jawaban yang sifatnya terlalu umum dan tidak spesifik. Jadi bisa kita eliminasi. Jadi jelas ini jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu cara untuk menyelesaikan bagaimana untuk tes TKP yang begitu panjang ini. Kita berikan selanjutnya di soal nomor 2 ya, pemantapan lagi. Langsung kita kasihkan tanda. Anda baru saja ditugaskan untuk menjalankan sebuah program di kantor. Sudah menjadi kewajiban setiap staf yang ditugaskan untuk menjalankan sebuah program harus membuat laporan kegiatan, wajib gitu ya. Setelah selesai menyusun laporan, draft laporan yang Anda susun ditolak oleh pimpinan karena dinilai kurang visible. Hal yang Anda lakukan adalah, oke, laporan Anda ditolak. Tentu ada hal yang salah di sini, ada hal yang kurang tepat, dinilai kurang visible. Kita cek saja jawabannya. Yang A, memeriksa kembali draft laporan tersebut, terutama pada bagian yang salah, sehingga bisa diperbaiki dengan segera untuk diserahkan kembali. Ini bagus. Yang dikoreksi adalah bagian-bagian yang salah tadi, yang dinilai kurang visible tadi. Kita cek, kemudian kita perbaiki dan sesegera mungkin diserahkan kembali. Kita akan menghemat waktu dan tenaga. Saya rasa ini bagus. Menjadi pertimbangan. Cek jawaban yang lain. A, menerima draft tanpa diperiksa kembali. Sudah kita eliminasi. Di kalimat ini sudah menunjukkan bahwasanya kita tidak ada ikhtiar untuk memperbaiki. Langsung eliminasi. B. C,
Menanyakan rekan kerja yang lain yang ikut membantu menyusun laporan karena bisa saja kesalahan tersebut bukan dari kekeliruan saya, namun dikarenakan kesalahan rekan kerja. Mencari kambing hitam juga kita eliminasi. Ya, seperti itu. Yang D, coba kita analisis. Menerima penolakan tersebut dan mencoba perbaiki kesalahan laporan tersebut. Akan tapi saya yakin kesalahan draft laporan dikarenakan kekeliruan atasan, malah menyalahkan atasan. Kita eliminasi. Yang E, menjelaskan penyebab terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan. Waktu pengerjaan yang singkat. Ini berarti mencari kambing hitam lagi, mencari alasan. Jadi jelas ini, di soal ini jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Seperti itu ya, untuk cara pengerjaannya agar kita bisa menghemat waktu. Lanjut, kita berikan contoh selanjutnya di soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini, Anda ditunjuk oleh atasan untuk memimpin sebuah proyek yang dikerjakan secara kelompok. Oke, kita pemimpinnya. Pekerjaan tersebut memiliki deadline yang sangat ketat. Oke, berarti butuh keseriusan di sini. Namun anggota kerja Anda terlihat bersikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Ini akan mengganggu terjadinya atau terselesaikannya proyek tersebut. Sikap Anda, oke. Jika ada anggota yang kurang peduli, kita cek saja. Bekerja dengan sebaik mungkin sehingga bisa memberikan contoh yang baik bagi anggota tim. Bagi saya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi anggota diri. Oke, ini bagus memberikan teladan, tapi bisa menyelesaikan solusi. Mereka sudah tidak peduli dengan tugas yang diberikan. B, tetap mengerjakan tugas saya dengan sebaik mungkin sembari mengingatkan anggota lain untuk dapat bekerja dengan sebaik mungkin. Bila melalaikan pekerjaan, bisa menerima sanksi berupa teguran dari atasan. Belum bisa kita eliminasi, tapi masih lebih baik yang A dibanding yang B ini. Yang C, menyampaikan kepada atasan terkait anggota yang tidak serius bekerja dalam kelompok yang saya pimpin sehingga mereka mendapatkan pelajaran. Oke, kita melimpahkan, harusnya ini tanggung jawab kita, anggota kita, maka kita yang harus menyelesaikannya. Kalau langsung kita selesaikan ke atasan berarti menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Kita eliminasi. D, membagi tugas kepada masing-masing anggota kelompok secara adil. Saya akan terus memotivasi anggota tim serta terus memperhatikan pekerjaan mereka. Selain itu, saya juga akan melaksanakan bagian. Oke, ini bagus ini. Dibagi secara adil, kemudian akan dimotivasi, akan dipantau, ya. Dan saya sendiri juga akan melaksanakan pekerjaan itu dengan baik. Artinya ada tauladan di sini. Jadi di jawaban A ini sudah ada di D, tapi ditambahi. Berarti ini lebih bagus. A menjadi kita eliminasi. D ini lebih bagus daripada A. Yang E, menasihati anggota tim agar dapat menyadari tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Karena pencapaian tim adalah hasil kerja, hanya menasihati saja. Lebih kompleks yang D. Jadi jawabannya benar adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu. Karena di sini yang A sudah masuk di D, yang E hanya nasihati juga masuk di E, termasuk di motivasi ini. Gitu ya. Lanjut di soal nomor 4 ya. Saya mendapat tawaran melakukan kunjungan yang sesuai dengan bidang yang saya tekuni. Oke, bagus ini, harus menerima ini. Tapi Anda dihadapkan pada situasi ini yang menjadi runyam ini. Tetapi di rumah istri saya sedang sakit. Oke, ada tawaran untuk melakukan kunjungan yang sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Tapi istri kita di rumah sedang sakit. Apa yang Anda lakukan? Menolak? Tentu ini menunjukkan bahwasannya profesionalisme kita kurang baik. Oke, ini juga menolak. Saya rasa menerima yang baik itu. Antara D sama E ini, kita terima tawaran tersebut, tapi cek dulu jawaban alasannya. Yang D, menerima tawaran tersebut dengan syarat harus mengajak istri saya. Mengajak istri yang sedang sakit justru akan menambah resiko terhadap istri tersebut. Bisa-bisa akan memperparah penyakitnya. Jadi, tentu kita eliminasi. Yang E ini yang bagus. Menerima tawaran tersebut setelah memastikan istri saya ada yang merawat. Tentu ini pilihan jawaban yang terbaik. Yang merawat bisa ke dokter, kemudian ke sanak famili, keluarga, seperti itu ya. Pilihan jawaban yang E. Kita latihan lagi untuk analisis di soal nomor 5. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawan jenis kelamin dengan Anda. Oke, jika kita laki-laki maka kebanyakan perempuan. Jika kita perempuan maka kebanyakan laki-laki, gitu kan?
Suatu hari atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibandingkan pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang Anda lakukan? Oke, pokok masalahnya di sini kan karena penampilan kita, karena kehadiran kita. Karena kebanyakan berlawanan jenis dengan kita. Maka yang perlu diperbaiki adalah sikap kita, penampilan kita, gitu aja. Yang menunjukkan itu adalah di pilihan jawaban yang D, mengubah penampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Ya, bersikap biasa saja, ya, tidak terlalu menor gitu ya. Berarti jawabannya adalah pilihan jawaban yang D, seperti itu. Lanjut kita di soal berikutnya, nomor 6 ya. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun, terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang Anda lakukan adalah, kita coba yang A, tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan jadi sangat lama. Oh, ini yang menjadi jawaban ini salah adalah pekerjaan sangat lama dan mengganggu kinerja. Tentu menjadi kita eliminasi jawaban yang A ini. B, meminta bantuan kepada rekan karyawan lain untuk dicarikan solusi yang terbaik. Apakah karyawan lain juga sama? Tentunya juga sama, bingung juga seperti kita. Maka ini juga bukan solusi yang terbaik, yang B. Yang C, melihat kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Ini bagus ya. Kita lihat kondisi yang ada, kita sesuaikan dengan misi dari perusahaan tersebut agar tidak bertolak belakang, tidak bertentangan, tidak salah jalan. Langkah yang terbaik agar pekerjaannya cepat terselesaikan. Ini bisa dipertimbangkan. Tinggal lihat jawaban yang lain. Yang D, menyuruh atasan untuk mereview kembali. Itu langkah ke depannya. Tapi jika ada pada saat ini, maka masalah ini diselesaikan dulu. Jika masalah ini selesai, baru kita review. Jadi ini kita eliminasi. Ini langkah kesekiannya. Yang E, memikirkan penyelesaian yang sekiranya cocok dan bisa saya kerjakan sesuai dengan kemampuan saya. Yang sekiranya cocok dan bisa saya kerjakan. Berarti kalau nggak bisa dikerjakan ya nggak bisa. Ini kita eliminasi. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Seperti itu. Cukup mudah ya, karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut kita di soal nomor 7. Sebagai seorang pemimpin, apakah perlu berkonsultasi? Perlu. Ya, hanya berkonsultasi kepada atasan. Berkonsultasi dengan orang tua tentu sebagai yang berhubungan dengan pekerjaan tentu tidak ya, tupoksinya beda ya. Cukup konsultasi dengan atasan atau bawahan yang dipercaya. Pemimpin harus tahu yang harus dilakukan. Ini ngambang juga. Perlu, tetapi tidak boleh terlalu sering karena pemimpin harus bisa memutuskan sendirinya. Ini yang paling cocok. Yang pilihan jawaban yang E. Sebagai seorang pemimpin tetap perlu berkonsultasi, tapi pemimpin juga harus bisa memutuskan sendiri ya, gitu ya. Berikutnya di soal nomor 8 ya. Anda ditugaskan untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas ini sangat penting bagi perusahaan, Anda diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, efisien, dan selalu mematuhi SOP yang ada. Namun, ada salah satu dari rekan Anda yang melakukan kesalahan fatal. Oke, kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Sudah jelas salah ini ya. Apa yang Anda lakukan? Oke, kita lihat mendalami kesalahan yang telah diperbuat, memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada atasan, membicarakan dengan rekan kerja yang lain untuk membicarakan sikap. Jadi ini kita yang mendapatkan tugas di luar kota ya, berarti yang solusinya ya ini. Kita bicarakan dengan rekan kerja yang lain untuk bagaimanakah pengambilan sikapnya, ya, gitu. Lanjut di soal berikutnya nomor 9 ya. Anda diminta atasan untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan. Karena Anda dinilai bahwasanya karyawan yang paling mampu untuk mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun, ketika di tengah jalan penyelesaian yang Anda berikan terhadap masalah tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik. Ya, hanya di sini kata-katanya adalah sedikit kurang optimal ya untuk memberikan solusi terbaik. Ya. Yang Anda lakukan adalah kalau saya akan merubah semua solusi tentu butuh waktu yang lama. Butuh waktu lama, kemudian pekerjaan kita bisa terbengkalai hanya untuk mengurusi ini saja. Ini kita eliminasi.
Saya akan meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. Nah, ini juga hanya akan menimbulkan masalah baru. Saya melakukan modifikasi. Modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Ini lebih bagus ini. Kita lakukan modifikasi dari penyelesaian tersebut. Tentu dengan modifikasi ini tentu akan bisa merubah keadaan ya. Mengembalikan tugas kepada atasan, berarti ini kita menyerah. Memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Memikirkan saja. Oke. Yang baik adalah langsung tindakannya ya. Lanjut di soal berikutnya nomor 10. Ketika Anda sedang memiliki setumpuk laporan yang harus selesai besok pagi. Oke, ada deadline besok pagi. Namun sahabat Anda meminta Anda untuk menemani karena dia sedang sakit. Oke, ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah laporan yang harus selesai besok. Kemudian kondisi yang kedua, sahabat minta Anda untuk menemaninya karena dia sedang sakit. Dua kondisi ini kalau bisa terselesaikan keduanya bagus. Kalau nggak bisa, pilih yang integritas ya tentang pekerjaannya. Kita lihat di sini yang pilihan jawaban yang C, menemaninya sambil membawa laporan dan mengerjakannya di tempat teman Anda. Ini jawaban yang C ini, kita bisa menyelesaikan laporan. Kemudian kita temani, berarti sahabat kita juga terfasilitasi. Artinya di pilihan jawaban yang C ini kedua belah pihak terfasilitasi. Laporan bisa kita terselesaikan, kemudian sahabat kita bisa menemaninya. Jadi ini jawabannya terbaik ya. Jika memang di C ini nggak ada yang seperti ini, tentu kita cari jawaban yang integritasnya, pekerjaannya, profesionalisme kita ya. Gitu. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.